Ada orang yang kebiasaannya itu berzikir, ada kemungkinan matinya waktu berzikir. Di dalam kesendiriannya, diam-diam dia zikir. Nggak usah pamer, dalam hati saja. Sebenarnya kalau mengingat itu tidak harus disebut. Kalau bapak-bapak ingin ingat orang tua, apa harus disebut namanya? Misalnya namanya Toyib, 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 Toyib. Nah, bagaimana cara kita mengingat Allah itu? Ingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan apa mengingat itu? Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, dengan rasa. Merasakan kebaikan Allah dalam sendi-sendi kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita urus pada diri ini? Jangan mengaku bahwa yang ngurus diri ini diri kita. Kita nih cuma bisa ngurus diri, gosok gigi, potong kuku, potong kumis, rapikan rambut, mandi. Cuman itu Pak, kepedulian diri kita terhadap diri. Yang jaga jantung kamu tetap berdetak siapa? Yang jaga paru-paru kamu, ginjal kamu, lambung kamu, urat nadi kamu, mata kamu, otak kecil, otak besar, siapa yang menjaga itu semua, memelihara itu semua? Allah. Itu Pak yang harus kita syukuri. Jadi jangan melebar kemana-mana tuh. Hadirnya kita di majelis taklim ini juga panggilan dari Allah. Banyak manusia di komplek ini, yang datang cuma 10. Kemana yang lain? Nah mereka itu dieliminasi oleh Allah. Jadi jangan tersinggung. Ustadz juga tidak boleh tersinggung kalau jemaah cuma 3, 4, tidak apa-apa. Dan jangan memandang orang yang sukses dalam berdakwah itu lihat jemaah. Karena jemaah itu bukan patokan bahwa dia berhasil ngajar, bukan. Yang dilihat keberhasilan dalam berdakwah itu, ataupun yang belajar itu, dilihat dari keikhlasan hati. Mana yang lebih besar cenderung berbuat dosa? Jemaah 3 orang atau 3.000? 3.000 Pak. Kenapa? Timbul sifat ujub dalam diri. Hebat aku, langsung undang 3.000 orang. Dibandingkan jemaahnya 3. Ketua musola, ketua peribadatan, marbot. Saya pernah Pak ngajar majelis yang model macam itu. Mana nak balik apa tidak? Biarlah, tidak usah balik. Tetap kita belajar. Ikhlas tidak kita ngajar orang 3 orang ini? Calcul pula marbon, kular kilir, dicap-cap sibuknya itu maksud aku itu. Jemaah lah dikit dia sibuk. Jadi yang ikut tadi kular kilir nyingok imong itu mana-mana lah. Mana nak pintar kamu, aman belajar sambil kular kilir. Yang ngajar tak fokus, yang belajar tadi terpengaruh lantak kamu. 2 orang kular kilir terus marbot. Apa dia gawi budak ini kamu? Cobalah kalau belajar itu sudahlah mantap-mantap. Orang itu kan matanya tuh apa yang sering bergerak cenderung matanya ke sana. Putus Pak ilmu. Karena ilmu marifatnya tidak bisa putus, termasuk yang ceramah. Kalau sudah putus lupa ya. Apa yang kita bicarakan barusan tadi? Lupa kenapa terputus Pak. Nah maka fokus. Maka Allah itu telah memberikan kita ini warning. Mungkin sering ini saya ulang-ulang, tapi tidak apa-apa lah. Karena memang ini harus diulang-ulang. Karena wong yang sudah tua ini nggak mudah lupa. Maka harus diulang. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita ini tidak bisa dapat ilmu makrifat dan ilmu kimat? Salah satunya tidak sungguh-sungguh. Pengajian nyambil, daripada di rumah tinggal kajian lah. Nah itulah dari niatnya sudah canting. Nah yang benar, siapkan waktu, spesialkan waktu itu untuk majelis. Karena disitulah nanti kita akan bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Rasul. Tidak ada tempat yang paling membuat kita bahagia itu ketika kita duduk di majelis.